Ya, Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui Zoom online ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Kau terus beri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari yang baru ini Tuhan, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus menjadi bagian kami. Kami bersyukur, kami boleh terus menikmati Tuhan segala kelimpahan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada Tuhan Yesus. Engkau terus mengingatkan kami untuk kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus. Dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Karya salib-Mu yang luar biasa Engkau sudah beri buat kami, itu boleh terus menjadi Tuhan Yesus fokus hidup kami, dan kami boleh terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami kembali memohon kepadamu, meminta kepadamu, berikan kami hikmat pengertian daripadamu dalam kami belajar, Tuhan Yesus mendengar kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar saat pagi hari ini, apa yang kami baca firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang akan bergabung saat ini atau dalam rekaman nanti Engkau berkati kami semua. Kami sungguh memohon meminta kepadamu hikmat pengertian daripadamu Allah Roh Kudus yang terus Tuhan Yesus menjelaskan dalam kehidupan kami firman yang kami dengar Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus dengan hikmat urapan-Mu hingga apa yang hamba-Mu katakan itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, didasari oleh hausnya kita akan kebenaran firman, kita terus lanjutkan pembahasan kita dalam tema besar membangun keluarga Kristen. Kita awali tema besar itu dengan membahas hubungan orang tua dengan anak yang dapat kita perluas kepada hubungan senior junior, kepada hubungan pimpinan rohani dengan orang-orang yang kita layani. Kita masuk ke sesi kelima dari pemuritan anak-anak, pemuritan keluarga. Satu sesi lagi, Jumat depan kita menyelesaikan pemuritan anak. Itu berarti 2 minggu lagi, sekali lagi didorong oleh hausnya kita akan kebenaran, kita masuk ke pembahasan pernikahan, hubungan suami dan istri. Sekali lagi dalam rangka besar, tema besar, membangun keluarga Kristen. Itu dasarnya firman Tuhan, dan kita dibantu oleh buku-buku yang bisa saya gunakan untuk sama-sama kita mengerti maksud Tuhan, mengerti rancangan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan keluarga Kristen. Tetap kita mulai pagi ini dengan pendahuluan. Kita mendahului
bahasan kita pagi ini dengan kembali melihat 4 kerangka pemuritan keluarga. Sesuai dengan buku acuan utama kita, karangan Matt Chandler dan Adam Griffin. Pertama, keteladanan sudah kita bahas. Kedua, waktu pemuritan keluarga sudah kita bahas. Ketiga, momen pemuritan keluarga sudah kita bahas. Dan terakhir, di 2 sesi ini, Jumat ini tanggal 24 dan Jumat depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memori bersejarah pemuritan keluarga. Ini yang akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Di mana orang tua menandai dan menciptakan peristiwa-peristiwa untuk merayakan dan memperingati memori-memori rohani bersejarah tentang karya Allah bagi setiap anggota keluarga. Kita mulai dengan sebuah peristiwa, sebuah kisah yang tercatat di 1 Samuel 7. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Untuk menjadi tanda peringatan bagi seluruh bangsa Israel, Samuel mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya menjadi sebuah tugu, agar bangsa Israel tidak melupakan pertolongan Tuhan. Inilah memori bersejarah Samuel yang bertindak seperti orang tua bagi bangsa Israel, anak-anaknya. Sebuah peristiwa bersejarah baru saja bangsa Israel alami. Sebuah peristiwa yang sungguh membuktikan campur tangan Allah sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan tentu didasari oleh kasih, Samuel ingin bangsa ini terus mengingat peristiwa ini. Untuk itulah ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya sebagai sebuah tugu dan menamai tugu tersebut Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tindakan ini memberi inspirasi bagi setiap orang tua dalam menjalankan kepercayaan ilahi, memuridkan keluarga, memuridkan anak-anak. Salah satu kerangka yang perlu kita pun miliki dalam kita memuridkan mereka, anak-anak, adalah membangun memori-memori bersejarah. Diwakili tadi oleh Tugu Ebenezer. Karena seperti halnya bangsa Israel yang terus butuh peringatan, reminder dari Allah, memori-memori bersejarah
dapat menjadi sarana ilahi, alat ilahi dalam kita terus memperbaharui komitmen kita. Karena betapa mudah manusia itu, kita semua melupakan Tuhan, melupakan pertolongannya, melupakan perbuatan ajaibnya, melupakan kesetiaannya kepada kita. Tugu Ebenezer bisa menjadi sarana ilahi untuk perbaharui komitmen bangsa ini. Kita orang tua ingin menciptakan tugu-tugu Ebenezer di tengah rumah tangga keluarga kita. Sehingga kita punya alat, kita punya sarana untuk terus memperbaharui komitmen janji setia kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi dalam tubuh yang berdosa ini, betapa sering kita, terutama saat hadapi masalah, kita lupa pada pertolongan Tuhan di masa lalu, pada kesetiaan Tuhan yang terus dan terus Ia buktikan. Kita cenderung untuk lupa. Karena itu, sekali lagi, Tugu Ebenezer perlu diciptakan, didirikan di dalam rumah tangga kita, di tengah keluarga kita. Haleluya. Tugu Ebenezer itu perlu memiliki sifat sangat berarti bagi kita orang tua, bagi anak-anak, sehingga itu akan terus dikenang oleh anak-anak, diperluas oleh junior kita, diperluas oleh jemaat orang-orang yang kita layani. Bahkan saking kuatnya kenangan Tugu Ebenezer tengah rumah tangga keluarga kita, tugu tersebut bahkan bisa tetap berdiri sampai cucu bahkan cicit kita. Itu tentu yang sama-sama kita rindu menjadi bagian dari rumah tangga keluarga kita. Kita yang sudah ditebus, kita yang memiliki tanggung jawab, kepercayaan untuk didik anak-anak, kita mau ciptakan tugu-tugu Ebenezer di tengah rumah tangga kita. Memori bersejarah, bahkan dalam hal-hal tertentu, itu lebih signifikan daripada waktu dan momen pemuritan keluarga. Sudah kita bahas di sebulan lalu, waktu dan momen pemuritan. Dalam hal-hal tertentu, waktu dan momen itu lebih mudah terlupakan. Sedangkan memori bersejarah itu lebih mudah terpatri, berjejak dalam, meninggalkan jejak-jejak yang lebih dalam di sanubari, di hati pikiran setiap anggota keluarga. Meski memang memori bersejarah tersebut tentu nggak bisa kita atur. Seperti halnya disiplin waktu pemuritan keluarga. Dan jika dibandingkan dengan momen pemuritan, memori bersejarah juga biasanya lebih sulit kita temui. Memori bersejarah menciptakan kenangan abadi bersama sebagai keluarga di dalam Kristus yang menimbulkan hal-hal yang membuat tetap kita ingat kejadian-kejadian yang bahkan bertahun-tahun lalu kejadiannya.
Allah sudah menciptakan kita manusia dengan kemampuan mengingat. Namun demikian, hal-hal yang kita ingat, yang akan terus kita ingat, yang akan mudah dimunculkan kembali di pikiran kita adalah peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa unik. Sedangkan hal-hal yang biasa sering dicontohkan, bulan lalu hari Senin pagi kita makan apa? Kita udah lupa. Kalau kita foto tiap sarapan, makan siang, makan malam kita foto, kita bisa aja ingat lagi. Karena kita buka fotonya. Tetapi karena kita nggak punya filenya, kita pasti lupa. Karena peristiwa yang biasa. Meski sebisa apapun kita mengingatnya, kita lupa sarapan apa kita Senin bulan lalu. Tetapi peristiwa-peristiwa sangat penting, baik suka maupun duka, saat kita ingat-ingat itu akan muncul lagi. Kita rindu saat ingatan itu muncul lagi, yang kita ingat kesetiaan Tuhan. Kita mau belajar lewat presentasi ini, lewat bahan ini kita mau belajar. Baik momen suka maupun duka, meski mungkin tanggal persisnya kita nggak ingat, tapi peristiwanya itu benar-benar terpatri, jadi nggak akan lupa. Akan muncul kembali saat kita berusaha mengingat. Dan kita mau berjuang di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus saat ingatan itu muncul kembali. Ingatan tersebut membawa kita kepada kesetiaan Tuhan. Pada fakta bahwa Allah setia dalam hidup kita sekeluarga. Sekali lagi, meski mungkin tanggal tepatnya kita lupa. Saat paling bahagia mungkin diwakili dengan kita punya anak. Anak-anak kami dua-duanya lewat sesar. Tetapi kami rindu saat punya anak, itu kenangan yang mengingatkan akan kesetiaan Tuhan. Di saat duka, kami pun istri pernah alami keguguran, pernah dioperasi jantung, anak-anak juga pernah operasi di rumah sakit. Duka pun saat bisa dilalui, itu menjadi reminder, menjadi tugu Ebenezer bagi keluarga kita. Ketika berada di puncak tertinggi, sukacita yang luar biasa, maupun di lembah yang terdalam, di mana kita alami duka yang sangat mendalam, keluarga kita dapat jalani bersama Kristus. Itulah momen-momen atau memori-memori bersejarah, tugu peringatan yang perlu kita bisa sama-sama ingat terus. Kita perlu ingatkan juga kepada anak-anak. Peristiwa-peristiwa penting tersebut memberi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Kembali sedikit ke 1 Samuel 7, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
sebelum mereka menang lawan Filistin, bangsa Israel dikalahkan dulu, alami duka. Mereka dihukum oleh Allah Israel, Allah mereka. Karena bangsa ini berbakti tidak hanya kepada Allah Israel, tetapi juga kepada berhala-berhala bangsa-bangsa asing. Nah, kesetiaan Allah dibuktikan lewat pesan Samuel mengajak bangsa ini kembali kepada Allah mereka. Agar mereka membuang semua patung berhala yang selama ini mereka pegang. Dan kembali kepada kesetiaan penuh pada Allah mereka. Inilah konteks kesetiaan Allah menurut 1 Samuel 7. Kita baca ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Inilah konteks 1 Samuel 7. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita, haleluya, juga akan menemui kejadian-kejadian serupa di mana Allah mendidik kita, Allah menghajar kita, Allah memproses kita. Mungkin melalui kekalahan yang mempermalukan kita, maupun saat kita bertobat melalui kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan ingin bawa kita kembali kepada hubungan yang benar dengan Dia. Kita gunakan pengalaman puncak-puncak sukacita, pengalaman duka cita mendalam untuk membawa kita kepada hubungan yang lebih lagi indah dengan Kristus. Puji Tuhan. Terakhir di subbab ini, memori bersejarah juga merupakan kesempatan luar biasa untuk melebarkan, meluaskan proses pemuritan. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu memberi kesempatan untuk kita sharing, menceritakan perbuatan Tuhan bagi keluarga kita. Tentu itu bisa kita share kepada keluarga besar, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada gereja kita. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukti kesetiaan Tuhan yang fenomenal. Baik di saat duka, juga di saat suka. Kesempatan besar tersedia untuk kita sharing, ceritakan. Tentu kita mau di ujungnya membawa jiwa-jiwa kepada Injil. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir. Kita minggu depan baru akan melihat dua elemen dari memori dan bagaimana Kristus pun, Yesus pun memanfaatkan memori bersejarah dalam mengajari murid-muridnya. Kita mau melihat
iman kita adalah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Karena itu kita mau bagikan iman itu sesering dan secermat mungkin. Nah, berikut dari buku acuan kita dapat kita sesuaikan dengan kondisi keluarga kita, dengan budaya Indonesia, karena kita tahu buku kita karangan orang Amerika. Kita bisa sesuaikan dengan budaya kita. Puji Tuhan. Pertama, benda pusaka dan cendera mata, yaitu benda yang dapat menjadi pengingat tentang bagian yang anak-anak miliki dalam Kristus. Contohnya Alkitab. Mungkin Alkitab peninggalan kita, ada beberapa kita punya Alkitab, satu kita share, kita kasih kepada anak kita. Kalung salib, kemudian mungkin anak kita bersiap masuk pernikahan, mereka masuk kepada tahap tunangan, kita bisa bagikan, kita bisa kasih cincin kesucian, mengingatkan mereka untuk jaga kesucian, dan lain-lain. Benda pusaka dan cindera mata yang bisa menjadi tugu bagi anak-anak kita untuk mereka mengingat bahwa mereka milik Kristus dan Kristus milik mereka. Mereka di dalam Kristus dan mau hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Benda-benda yang sungguh bisa menjadi pengingat bagi mereka saat mereka mungkin tergoda untuk menjauh dari Kristus, untuk melanggar hukum Kristus. Benda tersebut, cindera mata tersebut bisa menjadi reminder, pengingat. Puji Tuhan. Next. Ritual dan tradisi. Ini berhubungan dengan, saya perhatikan, berhubungan dengan waktu pemuritan keluarga. Ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing ritual, tradisi yang unik bagi keluarga kita. Yaitu kegiatan, kebiasaan kita sekeluarga dalam mengungkapkan iman kita kepada Allah. Seperti menghias pohon Natal bersama, mencari telur Paskah bersama, dan lain-lain. Tentu sekali lagi bisa dihubungkan dengan rutinitas kita waktu saat teduh bersama. Uniknya kita dalam punya ritual tersebut itu menjadi kesan bagi mereka. Karena itu kita nggak mau saat teduh kita itu memberi kesan buruk bagi anak-anak. Kita nggak mau memberatkan anak-anak, memberi kesan saat teduh itu membosankan. Kita nggak mau. Karena itu kita berusaha punya saat teduh yang berkualitas, yang menunjukkan kecintaan kita, kegairahan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, peristiwa dan pengalaman. Kita memberi kesan mendalam dengan mengenali dan mewujudkan pengalaman yang membuat anak-anak begitu senang. Contohnya, makan di restoran favoritnya. Kita bisa mengajak mereka karena kita tahu mereka senangnya makan di resto ini. Kita ngajak mereka dan saat kita makan, kita berdoa, kita katakan ini berkat Tuhan. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Bukti cinta Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tentu banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kita bisa berikan sesuai dengan kesukaan anak kita. Karena itu perlu kita kenali anak-anak kita dan kesukaannya perlu kita ketahui. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keterampilan dan proyek. Kita yang memiliki keahlian tertentu dapat melibatkan anak-anak ke dalam proyek tertentu yang menjadi bagian, yang dapat menjadi bagian kenangan panjang di sisa hidup mereka, di sisa hidup kita bersama dengan orang tua. Seperti menyelesaikan puzzle nuansa rohani, kemudian mungkin kita bisa peroleh Lego yang besar, tetapi bernuansa rohani kita selesaikan bareng-bareng. Itu contoh-contoh sederhana. Orang tua dengan keterampilan mungkin membuat rumah burung, rumah bagi anjing, itu bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk libatkan anak-anak kerja sama membangun sesuatu yang memiliki nilai-nilai kenangan yang panjang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian perjamuan makan dan puasa. Pesta-pesta merayakan kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan. Kemudian puasa-puasa yang menjadi pengingat betapa butuhnya kita sekeluarga akan Tuhan. Jadi baik pesta, puasa, sama tujuannya. Ingat kemurahan Tuhan, ingat kesetiaan Tuhan. Kita pesta bukan untuk melupakan beban hidup kita, seperti obat bius bagi tubuh kita. Kita nggak berpesta dengan tujuan untuk membius, memuaskan hawa nafsu daging kita. Kita pesta bersama keluarga, bersama keluarga Allah, bahkan itu untuk sama-sama mengingat, merayakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Keseimbangan kita berpesta, kita berpuasa, keseimbangan kita bersuka, berduka. Motivasi yang benar, hubungan yang benar dengan Kristus saat kita berpesta, berpuasa, sama-sama mendewasakan kita. Kita nggak mau hidup dalam ketidakseimbangan. Ada orang-orang yang alergi terhadap pesta, ada orang-orang yang alergi terhadap puasa. Kita mau hidup dalam keseimbangan. Dalam meresponi berbagai suka dan duka. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir, di pagi hari ini, paragraf terakhir, kita bisa juga gunakan perjalanan dan destinasi. Perjalanan bersama yang unik dan istimewa. Dengan gunakan angkot, gunakan kereta. Kita punya di Jakarta ini busway, MRT, bersama-sama, sekeluarga. Kita pergi ke daerah terpencil, pergi ke panti asuhan yang punya cukup uang, ke Israel, ke Turki mungkin, bersama keluarga. Perjalanan yang memiliki nuansa rohani itu lebih baik, tetapi dipentingkan adalah nuansa yang unik dan istimewa yang memberi kesan bagi anak-anak yang tidak mereka lupakan seumur hidup mereka, dan di momen tersebut, di jalan-jalan tersebut, kita bagikan perkara-perkara rohani. Saya pribadi teringat perjalanan kami naik busway MRT
sekeluarga bersama Koko dan Henoh. Kami rindu ini tetap ingat anak-anak kami. Unik, istimewa. Banyak lagi, ini hanya contoh-contoh yang diberikan oleh buku acuan kita untuk sekali lagi memberi kesan-kesan mendalam yang terpatri masuk ke hati, pikiran, memori anak-anak sehingga tadi ya saat mereka bertumbuh dewasa, mereka sudah mandiri, saat mereka mulai lupakan Tuhan, ada memori yang muncul. Haleluya. Karena kita orang tua yang bertanggung jawab. Saat mereka masih ada di bawah naungan kita ciptakan memori-memori suka duka, tetapi itu indah bersama Tuhan. Indah bersama Kristus. Kiranya pembelajaran pagi ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, biar pembelajaran pagi ini boleh terus memberkati kita walau dalam rumah tangga, dalam kita memimpin junior-junior kita. Di sini ada Niar. Mungkin Niar ada yang mau ditambahkan atau bertanya atau pengalaman Niar. Boleh. Belum ada Kak Rini. Oke, pembelajaran pagi ini kita tutup biar boleh memberkati banyak orang buat teman-teman kita yang akan mendengar rekaman ini. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya. Iya baik Kak, mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Bapa, Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang tak pernah meninggalkan, Tuhan yang terus memberi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sungguh kami rindu keluarga kami ya Bapa. Setiap pelayanan kami Tuhan Yesus, Tuhan kami ingin terus mengingat Engkau ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan Yesus hidup di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan terus merasakan kasih-Mu. Kami tidak ingin Tuhan Yesus melupakan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami terbatas Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan Yesus, dalam effort kami ya Bapa. Untuk bisa terus mengagumi, untuk bisa terus Tuhan Yesus mengingat kebesaran-kebesaran-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau saja mengajarkan kami ya Bapa, dengan segala kelemahan kami Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan menjadi berkat, untuk boleh Tuhan Yesus memberitahu, mengajarkan keluarga kami ya Bapa tentang isi hati-Mu, tentang kebaikan-Mu Tuhan, dan terutama pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin dari kami banyak sekali keinginan, effort yang mau kami lakukan Tuhan Yesus, tapi kami terus Tuhan Yesus, yang terpenting kami mau mendisiplinkan diri dalam membaca segala firman-Mu ya Bapa, mengenal kehendak-Mu, mau terus membuka diri kami dalam waktu-waktu doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang perlengkapi kami untuk boleh Tuhan menjadi alat-Mu dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus, untuk boleh bertanggung jawab terhadap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada kami, untuk keluarga yang sudah Tuhan percayakan pada kami untuk bentuk ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati Bung Semi dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, memberkati lebih heran lagi dalam setiap pengajaran kami boleh diberkati keluarganya ya Tuhan Yesus, boleh semakin hari takut akan Engkau, semakin menjadi berkat ya Bapa bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami sudah diberkati, kami tutup ya Tuhan Bible study pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.